Pernah nggak sih ngerasa kalau kepribadian kita itu kayak pedang bermata dua? Di satu sisi, itu kekuatan terbesar kita. Tapi di sisi lain, kok rasanya itu juga jadi sumber kelemahan kita yang paling dalam. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas gimana konsep anugerah atau sola gratia itu nggak cuma ngomongin soal keselamatan jiwa, tapi juga secara radikal menebus dan memulihkan setiap warna unik dari kepribadian kita. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak kamu ngerasa kejebak sama sifat alamimu sendiri? Mungkin kamu itu seorang pemimpin yang tegas, tapi seringnya dianggap terlalu dominan dan nyakitin. Atau mungkin kamu orang yang super perasa dan empatik, tapi malah sering dianggap baperan dan rapuh. Sifat-sifat ini kadang-kadang terasa kayak beban yang harus kita pikul seumur hidup kan? Buat jawab pertanyaan tadi, gimana kalau kita pakai sebuah metafora yang indah banget? Bayangin deh, jiwa dan kepribadian kamu itu ibarat sebuah kanvas. Setiap goresan kuas, setiap pilihan warna, itu ngebentuk sebuah lukisan yang unik dan personal banget. Itulah lukisan jiwa kamu. Sang seniman agung, yaitu Tuhan, nyiptain kita masing-masing itu dengan palet warna yang unik. Ada warna merah yang nunjukin keberanian dan kepemimpinan, ada kuning yang ceria dan optimis, ada hijau yang tenang dan damai, dan ada biru yang teliti dan analitis. Pada dasarnya, semua warna ini tuh baik dan indah, sebuah mahakarya orisinal. Nah, disinilah masalahnya muncul. Gara-gara kejatuhan manusia dalam dosa, ada noda hitam yang nutupin lukisan indah itu. Noda ini adalah sisi bayangan kita, titik di mana kekuatan kita justru jadi kelemahan. Tiba-tiba, keberanian si merah jadi arogansi. Keceriaan si kuning jadi kepalsuan, ketenangan si hijau jadi kemalasan, dan ketelitian si biru jadi perfeksionisme yang kaku dan suka ngejudge. Warna-warna asli kita jadi kusam dan terdistorsi. Terus, gimana caranya bersih noda hitam ini tanpa ngerusak lukisan aslinya? Apa kita harus hapus semua warnanya terus mulai dari nol lagi? Ya, enggak dong. Jawabannya itu bukan pemutih yang rusak, tapi cahaya yang memurnikan. Cahaya murni dari anugerah Tuhan. Dan ini konsep yang luar biasa banget. Anugerah atau sola gratia itu nggak menghancurkan kepribadianmu. Anugerah nggak mengubah si merah jadi si hijau. Justru sebaliknya, anugerah itu kayak cahaya ilahi yang nembus noda dosa, ngebersihin nodanya, supaya warna merah kamu bisa bersinar dengan kerendahan hati, bukan kesombongan. Jadi anugerah itu memulihkan, bukan menghapus. Anugerah mengembalikan keindahan asli dari lukisan jiwa kita. Secara teologis, proses ini namanya pembenaran. Mungkin kedengarannya ribet ya, tapi sederhananya gini. Bayangin seorang hakim yang ngebebasin terdakwa yang jelas-jelas salah. Bukan karena terdakwanya tiba-tiba jadi baik, tapi karena ada orang lain yang udah maju dan nanggung seluruh hukumannya. Status benar di hadapan Tuhan ini adalah hadiah mutlak, bukan sesuatu yang kita usahakan sama sekali. Alkitab juga jelas banget soal ini. Keselamatan kita, penerimaan kita, itu pemberian cuma-cuma. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan seberapa baik perbuatan kita atau seberapa sempurna kepribadian kita. Ini murni anugerah. Tujuannya apa? Supaya semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jadi nggak ada satu orang pun yang bisa sombong, karena keselamatan kita murni hadiah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Gimana caranya cahaya anugerah ini secara spesifik nerangin dan menembus setiap warna kepribadian? Gimana anugerah secara ajaib bisa ngubah kelemahan terbesar kita jadi kekuatan sejati? Yuk kita mulai dari si merah. Kita mulai sama si merah yang tegas dan berorientasi pada tujuan. Mereka ini pemimpin alami yang nggak takut ambil resiko dan bikin keputusan sulit. Tapi sisi bayangannya, mereka bisa jadi super dominan, nggak sabaran, dan ngerasa harus selalu menang dan ngontrol segalanya biar merasa berharga. Di dalam hati si merah, ada kebohongan yang terus bisik-bisik. Aku harus menang biar diterima. Anugerah itu cuma buat orang lemah. Mereka merasa harus terus-terusan ngebuktiin diri lewat pencapaian. Tapi, coba dengerin kebenaran anugerah yang ngebebasin ini. Kemenangan terbesarmu itu udah dimenangkan oleh Kristus di kayu salib. Kamu udah dinyatakan lebih dari pemenang. Mereka nggak perlu lagi berjuang mati-matian buat dapat status, karena status itu udah dikasih sebagai hadiah. Oke, sekarang kita pindah ke si kuning yang optimis dan ekspresif. Mereka ini jiwanya setiap acara. Orangnya seru dan gampang bergaul. Tapi sisi bayangannya mereka bisa kejebak dalam pencitraan dan kepalsuan. Mereka pengen banget diterima sama orang lain, sampai seringkali nyembunyiin diri mereka yang asli di balik topeng keceriaan. Nah, di hati si kuning ada kebohongan yang bahaya banget. Karena aku dikasih apa adanya, ya aku nggak perlu berubah. Anugerah ini kan tiket gratis buat hidup sesukaku. Ini penyalahgunaan anugerah yang fatal. Sebaliknya, kebenaran anugerah justru ngebebasin mereka dengan bilang gini,
Kamu itu udah diterima sepenuhnya sama Tuhan, jadi kamu nggak perlu lagi pakai topeng. Kamu sekarang bebas jadi dirimu yang sejati, yang otentik. Selanjutnya, si hijau yang stabil dan suportif. Mereka ini pendengar yang luar biasa, sahabat yang setia, dan selalu ada buat orang lain. Tapi sisi bayangannya, mereka sering banget ngehindarin konflik, sampai-sampai rela diinjek-injek, mereka lebih milih ngalah daripada harus debat, bahkan pas mereka tahu kalau mereka itu benar. Di dalam hati si hijau, ada kebohongan yang bikin lumpuh. Aku terlalu hancur buat diterima. Anugerah itu buat orang-orang yang lebih baik dari aku. Ini kesombongan yang dibungkus kerendahan hati palsu. Tapi, kebenaran anugerah ngejamin dengan pasti. Keamananmu itu dijamin kekal di dalam Kristus. Nggak ada, sekali lagi ya, nggak ada satu hal pun yang bisa misahin kamu dari kasih Allah. Fondasi untuk mereka nggak akan pernah goyah. Dan terakhir, si biru yang analitis dan teliti. Mereka ini orang-orang yang super teratur, logis, dan punya standar kualitas yang tinggi banget. Tapi, sisi bayangannya mereka bisa jadi sangat kaku, kritis, dan suka menghakimi. Mereka susah banget nerima kesalahan, baik di diri sendiri maupun di orang lain, dan ini bikin suasana jadi penuh tekanan. Di dalam hati si biru ada kebohongan yang licik. Anugerah ini kok kayaknya gampang banget ya? Aku harus nambahin aturan dan standarku sendiri biar ini sah dan beneran bekerja. Mereka nggak percaya sama yang namanya pemberian gratis. Tapi kebenaran anugerah yang mengguncang dunia mereka adalah ini. Standar kesempurnaan mutlak dari hukum Tuhan itu sudah dipenuhi seluruhnya untukmu di dalam Kristus. Mereka akhirnya bisa berhenti nyoba jadi sempurna, karena Kristus sudah sempurna bagi mereka. Oke, setelah paham semua kebenaran yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang, so what? Gimana caranya kita nerapin ini dalam kehidupan sehari-hari? Gimana caranya kita berhenti berjuang pakai kekuatan sendiri dan mulai benar-benar istirahat di dalam karya Kristus yang udah selesai? Yuk, kita lihat beberapa langkah praktisnya. Setiap warna punya latihan spesifik buat ngelawan kebohongan hatinya. Buat si merah, coba deh ambil 1 hari penuh dalam seminggu untuk sahabat sejati. Nggak ngerjain apa-apa yang produktif. Ini ngelatih mereka buat percaya sama kedaulatan Tuhan, bukan kekuatan mereka sendiri. Buat si kuning, coba puasa dari media sosial. Belajar nemuin identitas di dalam Kristus, bukan dari jumlah like. Buat si hijau, latih keberanian proaktif. Minggu ini, coba utarakan satu perasaan jujur yang selama ini kamu pendam. Dan buat si biru, latih menerima cukup baik. Biarkan satu tugas kecil sengaja nggak sempurna, sebagai pengingat bahwa kesempurnaanmu cuma ada di dalam Kristus. Nah, kita sampai di poin paling penting dari semua yang udah kita bahas. Paham soal anugerah itu bukan akhir dari perjalanan kita loh, justru ini adalah titik awal dari sebuah transformasi yang sejati dan radikal. Ingat 3 hal ini. Pertama, anugerah itu bukan garis finish, tapi garis start. Kedua, anugerah itu bukan alasan buat males-malesan, tapi justru kekuatan untuk berubah. Dan yang terpenting, penerimaan tanpa syarat dari Tuhan adalah bahan bakar yang ngedorong kita jadi versi terbaik dari diri kita. Justru karena kita tahu kita udah diterima sepenuhnya, kita akhirnya punya keberanian buat ngadepin sisi gelap kita dan ngebiarin Tuhan yang membersihkannya. Aku bakal tutup dengan pertanyaan ini untuk kamu renungkan. Kalau hari ini kamu berhenti berjuang untuk ngebuktiin kelayakanmu dan mulai hidup dari kenyataan bahwa kamu itu sudah diterima, dicintai, dan dibenarkan di dalam Kristus, perubahan apa di dalam dirimu, di hubunganmu, di hidupmu yang akhirnya akan kamu beranikan diri untuk hadapi? Jangan cuma direnungin, tapi mulailah melangkah hari ini.